kita lihat video profilnya. Perkenalkan, saya Didi Widianto, asal dari Provinsi Lampung. Syukur alhamdulillah saya lahir dan dibesarkan di sebuah kabupaten kecil namanya Kabupaten Pringsewu. Dan saya terlahir dari kedua orang tua yang berasal dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Kedua orang tua saya sangat minim ekonominya saat itu karena orang tua saya hanya berprofesi sebagai tukang kredit. Tepatnya di tahun 2002, dengan segala kemandirian dan segala keterbatasan, saya memberanikan diri untuk meminang dan menikahi wanita pujaan saya. Dan syukur alhamdulillah, saya saat ini dikaruniai 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Tentunya bersama istri tercinta dan keluarga kecil kami mempunyai impian-impian yang cukup besar saat itu. Tetapi impian tinggalan impian, karena saat itu saya belum mempunyai kendaraan yang tepat untuk menggapai impian-impian saya. Dan syukur alhamdulillah, Allah jawab doa-doa kami dengan menghadirkan seseorang yang tidak saya kenal sama sekali sebelumnya, yaitu Bapak Hendra Setiawan, yang mengenalkan bisnis dan peluang usaha yang sangat luar biasa, yaitu peluang usaha bersama PT BES. Syukur alhamdulillah, perjuangan bersama PT BES tentunya tidak ada sukses yang semudah membalikan telapak tangan. Sukses adalah proses. Saat ini saya sudah mendapatkan 9 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, dan 2 Luxury. Dan alhamdulillah, satu persatu atas pencapaian kami itu tadi, impian-impian kami mulai terwujud. Saya bisa umroh bersama keluarga tercinta, saya bisa membangun rumah, bisa menyekolahkan anak di universitas terbaik, dan tentunya impian-impian kami semua satu persatu alhamdulillah mulai tercapai dan tergapai. Saya sempat dibuat hampir menyerah oleh keadaan, tapi saya dibuat pantang menyerah oleh sebuah impian. Jadi saudaraku, ketika Anda jatuh bukan berarti kalah. Itu hanya berarti Anda harus bangkit dan terus berjuang. Anda harus bangkit dan terus mencoba. Anda harus bangkit dan terus berjuang. Anda harus bangkit dan terus mencoba. Sampai jumpa di panggung kesuksesan untuk Anda semua. Mari kita bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri, berikan aplaus untuk Bapak Dudi Widianto. Apa kabar? Siap. Lihatlah siapa kita. Kita adalah para pemimpi. Kita akan menaklukkannya karena kita mempercayainya. Masih semangat? Masih semangat? Digoyang dulu dong. Semangat, musik! Oke, terima kasih. Cukup ya. Baik, cukup. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Widianto, asal dari Provinsi Lampung. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah kabupaten kecil dan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Pringsewu. Tetapi walaupun kecil, kabupaten kami sudah punya nama cukup besar di kancah nasional bahkan internasional. Karena apa? Mau tahu? Karena tidak jauh dari rumah saya ada sebuah padepokan. Yang jelas bukan padepokan Samsudin ya. Ada penggemar Samsudin. Ya, padepokan itu adalah Padepokan Angkat Besi Gajah Lampung. Di mana dari sana banyak sekali terlahir atlet-atlet nasional bahkan internasional.
Bahkan tidak sedikit atlet-atlet yang berlaga di Olimpiade dunia. Dan termasuk saya salah satunya. Namun sayang, saya salah satu atlet yang kurang berprestasi saat itu. Karena tidak sanggup menanggung beban yang cukup berat. Beban barbel dan beban hidup saat itu, Bapak Ibu. Walaupun saya lahir dan dibesarkan di Lampung, di dalam tubuh saya mengalir darah Sunda. Karena kedua orang tua saya berasal dari Jawa Barat. Tepatnya dari kota Tasikmalaya. Kumaha damang? Alhamdulillah serasa pulang kampung, Masya Allah. Ya, tepatnya sekitar tahun 70-an, orang tua merantau mengadu nasib ke Lampung dengan berbekal menjual aset tanah satu-satunya di kampung. Orang tua mengadu nasib dengan berprofesi sebagai tukang kredit keliling. Tentunya dengan profesi itu Bapak Ibu, keadaan ekonomi keluarga kami saat itu sangat-sangat minim. Bahkan bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Tapi saya sangat bangga kepada kedua orang tua saya. Walaupun miskin, mereka mendidik saya sangat keras Bapak Ibu. Mereka mendidik saya mandiri sejak dini Bapak Ibu. Saya masih teringat masa-masa sekolah. Di mana teman-teman sekolah saya berangkat menenteng tas, membawa uang jajan. Saya berangkat ke sekolah menenteng termos es Bapak Ibu. Masih kelas 2 SD Bapak Ibu. Jam istirahat tiba. Teman-teman berlari ke sana kemari, bersenda gurau sambil jajan. Saya hanya bisa berkeliling, menjajakan es saya. Es balon es. Es balon es. Hanya untuk mendapatkan uang jajan. Kelas 2 SD Bapak Ibu. Begitulah keadaan kami saat itu. Dan itu pun terus berlanjut sampai masa remaja saya Bapak Ibu. Saya sudah terbiasa bekerja keras. Saya sudah terbiasa mencari uang jajan sendiri Bapak Ibu. Saya biasa sudah menjual koran. Menjadi kenaik angkot. Mencuci mobil di cucian mobil dan banyak lain halnya Bapak Ibu. Tapi saya bertekad. Jangan sampai hal ini menimpa anak saya. Saya tidak ingin anak-anak saya merasakan apa yang saya rasakan saat itu Bapak Ibu. Saya harus sukses Bapak Ibu. Saya masih teringat akan pesan dan doa-doa yang selalu dipanjatkan ibunda tercinta. Saat itu saya masih remaja. Nak, walaupun kita miskin, tapi kamu jangan miskin cita-cita nak. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Ibu hanya bisa doakan. Semoga kelak kamu menjadi seseorang yang sukses mulia dunia akhirat. Amin ya Rabb. Kini kedua orang tua saya sudah tiada. 14 tahun yang lalu mereka meninggalkan saya. Saya belum bisa membahagiakannya. Saya belum bisa membalas jasa-jasanya. Tapi Allah lebih sayang pada mereka. Saya hanya bisa selalu mendoakan. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah terima segala amal ibadahnya. Dan semoga Allah tempatkan di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Singkat cerita, tepatnya di tahun 2002, dengan segala kemandirian dan segala keterbatasan, saya memberanikan diri
meminang dan menikahi wanita pujaan hati saya. Dan syukur alhamdulillah, sekarang saya sudah dikaruniai 2 orang putra, 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bersama istri tercinta, tentunya sebagai keluarga kecil, kami inginkan keluarga yang bahagia, sejahtera. Kami bangun impian-impian kami bersama istri tercinta saat itu. Kami ingin mempunyai rumah yang layak. Kami ingin umroh dan haji bersama keluarga tercinta. Kami ingin mempunyai kendaraan pribadi. Dan banyak lagi impian besar kami bangun bersama istri saat itu. Tapi Bapak Ibu, impian tinggallah impian saat itu Bapak Ibu. Bagaimana impian saya bisa tercapai? Karena saat itu saya hanyalah seorang buruh Bapak Ibu. Seorang buruh bengkel las Bapak Ibu. Bagaimana impian saya bisa tercapai? Sementara hasil kerja yang saya dapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan impian saya Bapak Ibu? Berbagai macam cara sudah saya coba, dengan berbagai macam usaha saya bangun. Dengan segala keterbatasan, saya tidak menyerah, saya tidak putus asa. Impian tetap harus tercapai apapun yang terjadi. Karena saya tidak ingin anak-anak saya merasakan hal yang sama dengan saya. Akhirnya saya coba peruntungan Bapak Ibu dengan modal menjual cincin istri. Satu-satunya pemberian orang tua, saya memberanikan diri membuka usaha Bapak Ibu. Usaha dengan harapan bisa menggapai impian-impian kami. Saya membuka setim motor, membuka usaha servis jok motor. Syukur alhamdulillah saya bisa bertahan, saya bisa lalui setahun 2 tahun. Tapi itu pun tidak bertahan lama Bapak Ibu. Karena saat itu saya tidak sanggup bersaing dengan banyaknya kompetitor saat itu. Akhirnya usaha yang saya rintis, saya bangun, bangkrut Bapak Ibu. Inilah pekerjaan saya dulu Bapak Ibu. Berbagai macam usaha sudah saya upayakan Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, kami bersama istri tercinta banting setir buka usaha yang lain. Kami tetap berdagang Bapak Ibu. 10 tahun terakhir sebelum saya mengenal PT BES, profesi saya adalah pedagang gorengan Bapak Ibu. Dan buka warung nasi kecil-kecilan bersama istri tercinta. Di masa-masa itu pula lah Bapak Ibu, saya mulai mengenal yang namanya hutang. Saya mulai terjerat yang namanya hutang Bapak Ibu. Yang belakangan saya ketahui itu adalah hutang riba. Di mana banyak orang di luar sana bilang, riba ngeri banget. Itulah yang saya alami saat itu Bapak Ibu. Dengan dalih mencari tambahan modal agar usaha bisa berkembang. Hutang bisa segera terselesaikan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan dalih hutang itu tadi, hutang ke bank tadi. Riba terus bekerja melipat gandakan hutang saya Bapak Ibu. Riba terus bekerja menghancurkan usaha yang saya bangun Bapak Ibu. Itulah yang saya alami Bapak Ibu. Saya barterkan waktu saya barterkan tenaga dan pikiran saya. Berpuluh-puluh tahun hanya untuk mencicil hutang yang tiada kunjung usai Bapak Ibu. Saya benar-benar terpuruk saat itu. Saya benar-benar bingung saat itu Bapak Ibu. Saya sampai kadang kasihan melihat istri saya. Dia harus menanggung bekerja keras. Menanggung beban hutang yang tidak kunjung usai. Istri yang kuat. Hingga suatu hari
Allah sayang kepada kami. Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada kami. Allah kirimkan seseorang yang tidak saya kenal sama sekali sebelumnya. Yang saya yakini ini adalah jawaban atas doa-doa yang selalu dipanjatkan ibu saya. Seseorang itu adalah Bapak Hendra Setiawan. Ada Pak Hendra? Terima kasih Pak Hendra, semoga sehat selalu. Suatu hari bersama seorang teman yang biasa nongkrong di warung saya, Pak Hendra main ke warung saya. Dengan saya hidangkan kopi panas dan gorengan hangat buatan saya sendiri, Pak Hendra mulai bercerita. Mas Yudi, ada bisnisan bagus, ada peluang usaha bagus, yang insya Allah dengan peluang ini Mas Yudi bisa terbebas dari hutang dan riba. Ini akan jadi solusi untuk kita Mas Yudi, terbebas dari hutang dan riba. Bahkan kita bisa memiliki mobil cash, Mobilio cash, Pajero cash. Sungguh indah ceritanya dia, sungguh indah ceritanya. Tapi tentunya walaupun saya terima informasinya, saya tidak percaya begitu saja Bapak Ibu. Dan untuk meyakinkan saya, Pak Hendra mengajak saya ke Bandung. Kebetulan Mas Yudi, besok saya mau ke Bandung. Kalau Mas Yudi mau ikut, besok di Bandung saya kenalkan dengan seseorang yang masih muda, tampan, sukses dan kaya bersama PT BES. Singkat cerita akhirnya kami berangkat ke Bandung. Dan betul saja sesampainya di Bandung saya dikenalkan dengan seseorang yang masih muda, tampan, sukses dan kaya. Masya Allah, kalau sekarang beliau sudah kaya raya. Beliau Bapak Insinyur Randu Sektiwibowo. Assalamualaikum Pak Randu. Dan oleh beliaulah saya diterangkan dengan detail bagaimana cara menjalankan bisnis PT BES. Dijelaskan dengan detail peluang yang ada bersama PT BES. Dengan setengah paham, saya belum memutuskan bermitra saat itu. Kebetulan berselang 1 hari di kantor PT BES sedang digelar suatu acara, yaitu acara pembagian reward. Kalau sekarang GSS di gedung yang sangat megah. Kalau dulu di belakang kantor masih outdoor. Saat itu saya hadir dan saya saksikan diri sendiri. Dengan mata kepala saya sendiri. Perusahaan sedang membagi-bagikan reward kepada mitra-mitranya yang berprestasi. Saya teringat saat itu ada polwan cantik. Izin Bu Komandan, Bunda AKP Rini waktu itu baru dapat 1 Mobilio. Saya teringat juga waktu itu ada seseorang yang masih gagah, sangat ganteng, pakai baju loreng, beliau Komandan Yosadrak, baru dapat 1 Mobilio. Dan di momen itu pun saya masih ingat, ada bunda kita, Bunda BES Corporation, Bunda Lilis, sangat fenomenal, dapat 1 Fortuner. Luar biasa, aplaus untuk mereka semua. Sangat menginspirasi saya saat itu. Tetapi walaupun saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saya belum begitu yakin saat itu. Belum yakin begitu saja untuk mengambil peluang itu Bapak Ibu. Karena saya masih berpikir, jangan-jangan ini settingan. Jangan-jangan ini hanya DP. Seperti bisnis sebelah. Apa begitu bisnis sebelah ya? Tapi ada satu momen di mana akhirnya saya mengambil peluang ini. Bismillah saya ambil peluang ini. Momen itu adalah sebuah presentasi dan motivasi dari beliau, Bapak Haji Febrian Agung. Bahwa di rumah ini, Anda yang istiqomah mengerjakannya, pasti tembus reward-rewardnya. Karena di bisnis ini bukanlah suatu perlombaan. Kalau perlombaan, yang juara hanya juara 1. Juara 2, juara 3. Sementara yang lain. Tapi di bisnis ini, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Maju lagi selangkah. Tembus poin ala. Tembus pula reward-reward Anda. Aplaus untuk PT BES.
Karena poin-poin yang Anda kumpulkan terakumulasi tanpa batas waktu. Yes. Bismillah. Dengan semangat 45 sudah tidak sabar saya mengerjakan peluang usaha ini. Saya yakin bisa sukses bersama TPS. Karena poin-poin yang kita terakumulasi tanpa batas waktu. Bergegas kami pulang ke Lampung. Sudah tidak sabar langsung saya susun program kerja. Saya siapkan daftar nama sebanyak-banyaknya. Yang dekat saya prospek, yang jauh saya teleponin. Langsung saya kerjakan bisnis ini dengan semangat. Prospek, 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 prospek. Prospek, 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 prospek. Closing. Luar biasa bisnis ini. Sebegitu banyak saya prospek. Ternyata hanya 1-2 orang yang tertarik Bapak Ibu. Dahsyat. Itulah sukses. Itulah proses Bapak Ibu. Tidak ada sukses semudah membalikkan telapak tangan. Karena sukses adalah proses. Kebetulan Bapak Ibu dalam proses kami punya cerita yang sangat indah bersama beliau Pak Insinyur Randu. Kami lalui kesulitan demi kesulitan. Beliau kebetulan 1 bulan saya bermitra, beliau hadir ke Lampung untuk memberikan support serta pembinaannya pada kami. Momen itu tidak saya sia-siakan. Kebetulan saat itu saya punya mitra yang sangat potensial menurut saya di Tanjung Enim. Yang saya sendiri sebenarnya tidak tahu Tanjung Enim itu di mana. Tapi saya memberanikan diri mengajak Pak Randu untuk menemani saya ke Tanjung Enim. Pak Randu sempat nanya saat itu, Pak Dude, kira-kira perjalanan berapa jam ke Tanjung Enim? Sekenanya saya jawab, karena saya pun tidak tahu Tanjung Enim itu di mana. Kurang lebih 2-3 jam Pak Randu kita nyampe. Mohon maaf bukan membohongi Pak Randu, saya tidak tahu saat itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, bukan 2-3 jam perjalanan kami. Hampir lebih dari 15 jam Bapak Ibu kami baru nyampe ke Tanjung Enim. Tapi ada satu ilmu yang sangat mahal saya bisa ambil dari beliau. Yang selalu saya gunakan ilmu itu sampai saat ini. Saya duplikasikan kepada mitra-mitra saya. Di mana sepanjang perjalanan beliau bukannya ngedumel, bukannya marahin saya. Tapi saya lihat beliau selalu tersenyum, tebar senyum terus pada saya. Bahkan terus menyemangati saya. Luar biasa ilmu beliau. Sangat mahal Bapak Ibu. Kerjakan bisnis ini dengan happy. Kerjakan bisnis ini dengan senang Bapak Ibu. Prospek ditolak, tersenyum. Prospek diterima, lebarkan senyumnya. Siap Bapak Ibu? Luar biasa. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Sepulang kami merantau menjadi Bang Toyib selama kurang lebih 6 hari bersama beliau Pak Randu. Saya pulang langsung mendongkrak membawa poin 90 poin. Luar biasa. Tentunya pencapaian itu langsung mendongkrak omset saya. Berselang tidak lama, tepatnya 53 hari saya bermitra, saya tembus reward Mokes pertama saya. Berbarengan dengan mentor saya Pak Hendra Setiawan. Inilah Mokes pertama saya, 53 hari. Tentunya dengan pencapaian ini, saya semakin semangat Bapak Ibu. Saya terus kerjakan usaha ini dengan penuh semangat. Saya yakin 53 hari dapat Mokes. Untuk Pajero dan Luxury pasti akan saya lebih cepat Bapak Ibu. Saya yakin saat itu. Tapi Allah berkehendak lain Bapak Ibu. Manusia hanya bisa berencana. Saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebaliknya Bapak Ibu, Allah hancurkan. Allah uji saya dengan hancurkan jaringan saya Bapak Ibu. Allah uji dengan runtuhnya jaringan saya. Itu pun karena kelalaian saya Bapak Ibu. Saya lalai saat itu Bapak Ibu. Saya semangat, prospek semangat sekali saya untuk melakukan prospek. Tapi saya lupa untuk menyemangati mitra-mitra saya. Saya prospek. Saya lupa untuk mengajak prospek mitra-mitra saya. Saya lalai melakukan pembinaan saat itu Bapak Ibu. Allah hancurkan jaringan saya Bapak Ibu.
lebih setahun tidak berkembang Bapak Ibu. Akhirnya dalam kebingungan yang sangat mendalam, saya kembali melakukan sharing dan diskusi bersama mentor staff founder saya. Waktu itu saya diajak oleh beliau Pak Randu untuk mengikuti sebuah training. Beliau hanya menyampaikan, Pak Dudi, saya nggak punya jawaban apa-apa. Yang jelas Pak Dudi ikut training. Training ini luar biasa Pak Dudi. Training ini yang akan menguatkan Pak Dudi. Kenapa Pak Dudi harus tetap bertahan dan berjuang di sini? Training itu adalah training 72 jam menjemput pertolongan Allah, yang selalu kita kenal dengan training SLC. Saya selalu siap apapun arahan beliau, tanpa tapi, tanpa nanti, selalu siap untuk mengikuti arahannya. Saya langsung berangkat mengikuti training itu Bapak Ibu. Dalam training itu selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu, saya benar-benar khusyuk mengikutinya. Tidak ada satu program pun yang saya lewati saat itu Bapak Ibu. Selesai training itu Bapak Ibu, benar saja Bapak Ibu, ada energi sangat besar yang membakar saya. Ada tenaga yang sangat besar yang membakar saya, yang membangkitkan kembali semangat saya Bapak Ibu. Training yang sangat luar biasa. Di banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sana. Bahkan ilmu itu langsung kita dapatkan dari pemimpin kita, Bapak Haji Febrian Agung, dan guru-guru ustadz-ustadz kita, para pengisi training SLC. Bahkan Bapak Ibu, banyak pemahaman, banyak ilmu yang sudah saya pahami, tapi saya lalai untuk mengamalkannya. Saya lalai untuk mengerjakannya. Seperti diingatkan kembali Bapak Ibu, bahwa hidup perlu keseimbangan, usaha perlu keseimbangan. Yang tadinya saya bekerja hanya mengandalkan otot saya bekerja hanya mengandalkan semangat saya lalai. Saya lupa untuk memohon, saya lupa untuk meminta Bapak Ibu. Di program itulah saya diingatkan Bapak Ibu, bahwasanya doa tanpa ikhtiar adalah suatu kesombongan, dan ikhtiar tanpa doa adalah suatu sia-siaan. Dari training itulah Bapak Ibu, saya bisa bangkit kembali Bapak Ibu, dengan semangat yang baru, semangat yang berlipat-lipat. Saya bangkitkan kembali impian-impian saya Bapak Ibu. Dan saya pun tidak hadir di training itu, tapi saya ambil bagian di dalamnya. Saya ajak mitra-mitra saya yang tersisa, ayo SLC, ayo SLC, ayo SLC. Luar biasa. Yang tadinya saya dibuat hampir menyerah oleh keadaan, tapi saya dibuat pantang menyerah oleh impian. Saya bangkit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda jatuh, jangan terus di bawah. Jatuh bukan berarti kalah. Itu hanya berarti Anda harus bangkit dan mencoba lagi. Anda harus bangkit dan mencoba lagi. Anda bangkit dan mencoba lagi Bapak Ibu. Kebangkitan saya tandai dengan kerja yang benar, kerja yang seimbang. Terus saya kerjakan dengan pola-pola yang saya dapatkan, dengan pola yang baru Bapak Ibu. Yang tadinya hanya mengandalkan otot, yang mengandalkan semangat, saya kerjakan dengan keseimbangan, ikhtiar dan doa. Saya hadirkan Allah dalam bisnis saya. Saya datangi Allah dalam bisnis saya Bapak Ibu. Berselang tidak lama, saya lakukan terus prospek sebutal-butalnya. Saya pun membantu turun ke bawah, membantu presentasi mitra-mitra saya. Saya bangun kekuatan bersama tim-tim saya. Saya arahkan mitra-mitra untuk ajak seminar, dan saya ambil semuanya, saya ajak semuanya mitra-mitra SLC. Prospek, home sharing, seminar SLC. Prospek, home sharing, seminar SLC. Terus saya lakukan itu. Tanpa terasa saya tembus kembali mobilio saya yang kedua Bapak Ibu. Dan terus dengan pola yang sama saya kerjakan.
Akhirnya saya tembus Mobilio yang ketiga dan tembus Pajero yang pertama di tahun 2020, Bapak Ibu. Pajero yang pertama luar biasa. Masya Allah. Tiada henti, saya tidak punya cara lain. Hanya cara yang terus saya maksimalkan. Prospek, home sharing, seminar, SLC. Sebanyak-banyaknya saya bawa mitra ke SLC, Bapak Ibu. Saya bukan orang pintar. Saya tidak tahu bagaimana cara sukses. Yang saya tahu Allah akan kasih jalan saya untuk sukses. Saya dekati Allah. Saya ajak mitra-mitra saya SLC. Ayo SLC, ayo SLC. Dan jaringan pun bertumbuh dengan sangat pesat. Omset bertumbuh dengan sangat pesat. Akhirnya saya tembus kembali Mobilio. Tembus kembali Pajero yang kedua, Bapak Ibu. Luar biasa program ini, Bapak Ibu. Setelah tembus Pajero yang kedua, saya terus kerjakan bisnis ini dengan semangat, dengan pola yang sama. Tapi untuk mencapai luxury, terasa berat rasanya, Bapak Ibu. Terasa jauh poin yang kita kejar, Bapak Ibu. Tapi saya tidak putus asa. Terus saya kerjakan dengan pola yang sama. Saya dekati Allah. Saya hadirkan Allah di bisnis saya. Hingga suatu Allah tunjukkan keajaibannya pada saya, Bapak Ibu. Tepatnya di bulan Mei 2022. Saat itu saya sedang mengerjakan training SLC, Bapak Ibu. Di malam kedua, setelah training selesai, saya bergegas menuju aula. Bermaksud untuk beristirahat, Bapak Ibu. Tiba-tiba, Bapak Ibu, sebelum saya sampai ke aula, HP saya berdering. Ternyata istri saya video call, Bapak Ibu. Dengan bercucuran air mata, istri saya menyampaikan, Bapak Ibu, "Pak, ID Mama tembus luxury, Pak." Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau tunjukkan pada kami, ya Allah, keajaiban untuk kami, ya Allah. Saya tembus luxury, Bapak Ibu. Dan itu pun ternyata belum selesai, Bapak Ibu. Istri saya melanjutkan, Bapak Ibu. "Pak, ini belum selesai, Pak. ID Bapak kurang 50 poin tembus luxury, Pak. Dan hari ini, Pak, ada transaksi masuk 56 poin, Pak." Allahu Akbar. Kau tunjukkan keajaibanmu atas ikhtiar hamba, ya Allah. Engkau jawab doa-doa hamba, ya Allah. Dalam satu malam, Bapak Ibu, saya tembus double luxury, Bapak Ibu. Sangat besar nilai ini untuk saya, seorang tukang gorengan, Bapak Ibu. 2 miliar, Bapak Ibu. Itulah, Bapak Ibu, yang kami alami, Bapak Ibu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, Bapak Ibu. Allah yang kuasa. Luar biasa. Kegembiraan ini pun tidak langsung saya kabarkan kepada beliau, Pak Haji Debian. Izin berbagi kebahagiaan, Pak Haji. Malam ini saya tembus 2 luxury, Pak Haji. Pak Haji mengucapkan selamat dan share seluruh grup yang ada. Masya Allah, ini nyata, ya Allah. Akhirnya, Bapak Ibu, atas pencapaian ini semua, satu persatu impian kami, impian keluarga kecil kami terwujud, Bapak Ibu. Saya bisa umroh bersama keluarga tercinta. Saya bisa berangkat umroh bersama ibu saya tercinta, ibu mertua saya, Bapak Ibu. Dan keluarga, dan bersama istri, dan bersama teman-teman semuanya. Masya Allah, sungguh indah umroh. Dan saya dapat bonus, Bapak Ibu. Bonus dengan umroh, dengan travel pelayanan terprima. Lavanaya Madinah Travel.
dengan guru pembimbing terdahsyat kita, Gurunda Ustadz Aji Sopandi. Terima kasih. Dan saya juga Bapak Ibu akhirnya bisa memiliki rumah impian, rumah yang tidak megah Bapak Ibu, tapi cukup nyaman dan sangat asri kami tempati. Karena rumah ini berdiri di lahan seluas 1000 meter persegi Bapak Ibu, di mana di sekelilingnya saya bisa tanami berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Dan saya juga sangat bahagia, saya saat ini pun bisa membangunkan rumah untuk ibu tercinta, ibu mertua saya Bapak Ibu. Yang tadinya rumah ini adalah rumah bilik Bapak Ibu. Beliaulah surga saya satu-satunya yang ada saat ini. Ibu mertua. Ini tadi rumahnya bilik Bapak Ibu Mas. Ibuku saya tidak bisa hadir saat ini. Dan saya pun alhamdulillah bisa menyekolahkan anak ke universitas terbaik sesuai keinginan anak. Dan juga syukur alhamdulillah akhirnya saya punya berpuluh-puluh, 20 lebih kapling tanah Bapak Ibu. Ini bisnis saya sangat luar biasa. Dan syukur alhamdulillah saya pun punya aset yang sangat luar biasa. Saya membeli satu aset lapangan futsal Bapak Ibu, yang profit hariannya flows out bonus pasangan Bapak Ibu. Di lapangan kami Bapak Ibu, menjadi aset kami saat ini. Luar biasa PT BES. Dan alhamdulillah untuk melanjutkan cita-cita kami, berjuang bersama PT BES untuk lebih banyak lagi menyukseskan mitra-mitra saya. Akhirnya saya membuka kantor pelayanan distributor wilayah Lampung Bapak Ibu. Inilah kantor kami Bapak Ibu. Kami buka untuk melayani mitra-mitra kami dan seluruh mitra-mitra BES yang ada. Semoga distribusi produk semakin mudah dengan adanya kantor pelayanan ini Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu, saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya afirmasikan, saya idam-idamkan mobil saya pengen punya mobil seperti punya Pak Haji Febrian, izin Pak Haji. 2 tahun yang lalu saya afirmasikan Pak Haji. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki 1 unit Range Rover seperti punya Pak Haji. Izin Pak Haji. Mobil idaman bisa saya gapai Bapak Ibu. Ini adalah kuasa Allah Bapak Ibu. Ini adalah kuasa Allah, makhluk tak kuasa Bapak Ibu. Dan syukur alhamdulillah Bapak Ibu, sampai saat ini pencapaian saya baru mendapatkan 9 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, dan double luxury Bapak Ibu. Atas pencapaian sini semua, tentunya Bapak Ibu, syukur alhamdulillah sebagai bentuk wujud rasa syukur. Dan kami mengikuti jejak para guru-guru kami, mentor-mentor, founder-founder sukses BES Corporation. Saya mempunyai beberapa program khusus, program sosial, program kemanusiaan yang 2 tahun yang lalu sudah saya istiqomahkan sampai saat ini Bapak Ibu. Alhamdulillah saya mempunyai program berbagi Jumat berkah dengan berbagi nasi kotak. 2 tahun yang lalu diawali dari 10 bungkus, 20 bungkus, 30 bungkus kami masak berdua bersama istri. Hingga saat ini setiap hari Jumat seperti orang punya hajat di rumah kami Bapak Ibu. Banyak tetangga datang membantu tenaganya, menyumbangkan tenaganya ikut memasak dan mendistribusikan. Hampir lebih dari 250 nasi kotak tiap hari Jumat alhamdulillah bisa kami bagikan. Dan sebagai bentuk rasa syukur, kami pun punya program khusus dan kami istiqomahkan sampai saat ini. Atas rezeki ini semua, saya punya program santunan anak-anak yatim yang kami istiqomahkan. Saya punya program santunan untuk janda, jumbo, duafa Bapak Ibu. Dan syukur alhamdulillah, selama 1,5 tahun ini, dari hasil yang saya dapatkan ini Bapak Ibu, syukur alhamdulillah,
Saya sudah membersamai selama setahun setengah 25 anak-anak yatim piatu para penghafal Al-Quran. Yang walaupun belum saya biayai 100%, tapi saya yakin Allah akan mudahkan, Allah akan tambahkan rezeki saya. Saya bisa membiayai 100% anak-anak kami, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, dan tentunya atas pencapaian saya ini semua bukanlah hasil kerja keras saya sendiri. Ada seseorang yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Seseorang yang selalu hadir di saat duka saya. Di saat duka, Bapak Ibu, bukan suka, Bapak Ibu. Seseorang yang selalu hadir di saat saya runtuh. Seseorang yang selalu menguatkan saya di saat saya lemah. Beliau wanita yang sangat luar biasa. Saya panggilkan istri tercinta. Aku takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia, Saatnya bergembira, menemanimu setiap waktu. Ayo Bapak Ibu. Tak pernah terpikir olehku untuk mengkhianati cintamu. Engkau satu-satunya lelaki yang selalu aku rindu. Sayang, aku takkan pernah pergi meninggalkanmu. Aku bernafas untukmu, percayalah padaku. Sayang, aku akan selalu membuatmu bahagia. Aku bernafas untukmu, duhai suamiku. Aku cinta padamu. Satu-satunya wanita yang selalu aku rindu. Sayang, aku takkan pernah pergi meninggalkanmu. Aku bernafas untukmu, percayalah padaku. Sayang, aku akan selalu membuatmu bahagia. Aku bernafas untukmu, duhai suamiku. Sayang, aku takkan pernah pergi meninggalkanmu. Aku bernafas untukmu. Oh, sayang, aku takkan pernah membuatmu bahagia. Aku bernafas untukmu, duhai PT Besku. Yes. Luar biasa Bapak Ibu. Silakan tetap berdiri Bapak Ibu. Tetap berdiri Bapak Ibu. Pesan saya untuk Anda Bapak Ibu. Anda yang sedang semangat-semangatnya mengerjakan bisnis ini. Anda yang sedang gila-gilanya membangun kerajaan bisnis ini. Pesan saya untuk Anda. Pesan saya untuk Anda. Sukses ada di tangan Anda sendiri. Miliki impian yang jelas. Cintai dan jalani prosesnya. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu,
yang jangan sampai Anda tinggalkan ini Bapak Ibu. Ambil bagian SLC. Ayo SLC. Ayo SLC. Ayo SLC. Ketika Anda jatuh, Allah tahu cara angkat Anda. Ketika Anda bingung, Allah tahu jalan keluar untuk Anda. Dan ketika Anda merasa impian Anda masih terasa jauh, Allah tahu cara tercepat untuk mendapatkannya. Maka Bapak Ibu, datangi Allah, hadirkan Allah di bisnis kita Bapak Ibu. Insya Allah, Allah angkat Anda menjadi peraih luxury berikutnya. Sampai jumpa di panggung kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Dudi Widianto. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Cukup, cukup, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Siapa kita? Power Legend Lampung. Siapa kita? Orang kaya. Siapa kita?